Pernah dengar ada kantor jasa yang menyediakan penyewaan anggota keluarga? Kamu bisa menyewa seseorang untuk jadi suami, jadi ayah, atau bahkan jadi sahabat. Dan di film Rental Family ini, salah satu orang yang bisa kamu sewa itu adalah Brendan Fraser. Iya, Brendan Fraser yang dulu terkenal lewat film The Mummy, sampai-sampai di Trans TV dimainkan hampir ratusan kali. Nah, film Rental Family disutradari oleh Hikari. Film ini mengangkat fenomena nyata di Jepang, perusahaan yang menyediakan aktor untuk mengisi kekosongan anggota keluarga. Terdengar absurd ya? Tunggu sampai kamu dengar konflik moralnya. Karena ini bukan cuma soal pura-pura jadi ayah, ini soal seberapa jauh orang dewasa bersedia bohong demi terlihat baik. Philip Vanderploeg adalah aktor Amerika yang gagal menembus industri hiburan Tokyo. Dulu dia pernah terkenal sebagai maskot pasta gigi. Lucu ya? Sekarang dia tinggal di apartemen kecil, hidup dari audisi ke audisi. Sepi, tidak relevan, nyaris tak terlihat. Sampai suatu hari, ia ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Rental Family. Tugas pertamanya, berperan sebagai orang Amerika yang sedih di pemakaman palsu. Ya, pemakaman palsu. Seseorang ingin merasakan bagaimana rasanya ditangisi, bagaimana rasanya hidupnya dianggap berarti, dan aktor-aktor dibayar untuk menciptakan ilusi itu. Di titik ini, film sebenarnya bisa jadi satir sosial yang gelap, tapi Rental Family memilih jalur drama reflektif. Philip awalnya risih, tapi bayarannya lumayan. Dan yang lebih penting, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa dibutuhkan. Sampai datang pekerjaan yang mengubah segalanya. Ia diminta menjadi ayah palsu bagi Mia. Mia adalah seorang anak 11 tahun yang butuh figur ayah agar diterima di sekolah elit. Bagi ibunya ini suatu strategi. Bagi perusahaan ini kontrak. Bagi Philip awalnya cuma akting, tapi hubungan itu perlahan terasa lebih nyata daripada hidup aslinya. Dan disinilah film mulai masuk ke wilayah yang lebih personal, tentang kesepian, tentang jati diri, tentang identitas yang dibangun dari peran. Lalu datang satu adegan yang jadi jantung film ini. Mia menatap Philip, atau Kevin, nama perannya sebagai ayah. Dan dia bertanya, "Why do adults lie?" Kenapa orang dewasa itu berbohong? Sunyi. Namun Philip menjawab pelan, "Because it's a lot easier than telling the truth. Sometimes they lie to protect the people they care about." Karena sangat mudah untuk berbohong daripada jujur. Kadangkala kita berbohong untuk melindungi orang yang kita sayangi. Jawaban itu terdengar masuk akal, rasional, dewasa. Tapi ironi langsung terasa. Ia bukan ayahnya, ia dibayar untuk hadir, untuk terlihat peduli. Ketika ia berkata kebohongan dilakukan untuk melindungi orang yang disayangi, kita mulai bertanya, apakah ini benar tentang melindungi atau tentang melindungi diri sendiri? Melindungi diri dari penolakan, dari rasa malu, dari kenyataan bahwa kita tidak cukup baik. Di momen ini, wajah Brendan Fraser berbicara lebih banyak dari dialognya. Tidak meledak, tidak melodramatis, hanya tatapan yang sadar bahwa kalimat itu juga berlaku untuk hidupnya sendiri. Film ini punya niat yang tulus. Tema kesepiannya relevan. Konsepnya unik, tapi secara tone film ini terlihat terlalu sentimental. Jarang berani jadi satir, jarang menggali absurditasnya sampai tajam. Padahal dengan premis seperti ini, film bisa saja lebih berani, lebih gelap, lebih menggigit. Alih-alih ia memilih jalur aman, drama yang lembut, reflektif, kadang terasa seperti film untuk TV. Namun adegan dengan Mia menurut gua itu momen yang bener-bener unforgettable. Mungkin yang paling menyakitkan dari Rental Family bukan kebohongannya, tapi kenyataan bahwa kebohongan itu terasa perlu. Karena di dunia yang penuh tekanan, orang dewasa sering memilih jalan yang lebih mudah berpura-pura, lebih mudah untuk menciptakan ilusi, lebih mudah terlihat baik daripada jujur. Dan pertanyaan Mia terasa seperti cermin. Kalau kebohongan itu membuat seseorang bahagia, apakah itu tetap salah? Atau mungkin pertanyaannya lebih sederhana. Kalau kamu harus menyewa seseorang untuk peduli padamu, apakah itu berarti dunia sudah terlalu sunyi? Why do you do this? Sometimes, what we all need is someone to remind us we exist. These people look at you like they've been waiting for you their whole life.